Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Tapi harus kita sadari bahwa maknanya kita beriman kepada hari akhir salah satunya adalah harus bisa menimbulkan semangat beribadah. Mudah-mudahan saja kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi ya. Oke, kita lihat pokok bahasannya di sini ada 4, yakni makna iman kepada hari akhir. Yang kedua ada periode-periode hari akhir. Yang ketiga ada hakikat iman kepada hari akhir, dan yang keempat itu ada hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, dalam video ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yakni makna iman kepada hari akhir. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Dalam sesi kali ini perhatikan gambar berikut ya. Nah, gambar pertama ini adalah gambar gunung meletus. Sering kita lihat di pemberitaan, di televisi, di berbagai daerah yang daerah dengan potensi gunung Merapinya yang masih aktif itu sering mengalami letusan kecil, bahkan terjadi letusan besar ya di suatu waktu. Contohnya ada Gunung Merapi ya dulu, terus ada Gunung Sinabung kalau di Indonesia, dan di berbagai belahan dunia lain, di negara-negara lain itu sering terjadi gunung meletus yang mengakibatkan madarat ya, mengakibatkan bencana alam yang merugikan manusia ya. Oke, selanjutnya ada angin tornado. Ini angin yang sangat besar, angin yang dapat meluluh lantakan apa yang ada di depannya gitu ya. Baik itu rumah, kebun, dan lain-lain, ataupun pesawat juga. Ini kalau dilewati angin ini bisa terbawa ya, bisa terluluh lantakan. Ada ini peristiwa tsunami ya yang sangat besar. Ini peristiwa tsunami yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu yang membuat kita prihatin ya dengan kondisi tersebut. Nah, mengapa bencana besar ini terjadi? Harus kita sadari bahwa salah satu faktor bencana terjadi di dunia ini adalah manusia sangat lalai kepada Tuhannya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita ya, menegur kita, salah satunya adalah dengan bencana. Bencana datang selain untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai untuk peringatan kepada kita bahwasanya kita ini harus lebih giat lagi beribadah agar terhindar dari bencana yang lebih besar. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya penghabisan ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 177 disebutnya hari penghabisan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, seluruh alam semesta dan isi-isinya telah selesai atau habis masanya. Juga disebut hari pembalasan. Segala amal perbuatan kita selama di dunia ini akan ada ganjarannya di hari pembalasan atau disebut dengan hari akhir ya. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Jadi
dari pengertian ini secara istilah hari mulai hancurnya alam semesta. Jadi ya, nanti ditandai dengan kehancuran alam semesta. Kemudian nanti ada yang dinamakan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yakni segala amal perbuatan kita yang dikerjakan di dunia baik atau buruk akan mendapatkan balasan seadil-adilnya ya. Semoga amalan kita nanti amalan yang bagus, baik dan mendapat kebaikan. Nah, dalilnya apa? Nah, ini kita lihat banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hari kiamat ya. Salah satunya adalah surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Nah, ini surat ini menggambarkan peristiwa terjadinya hari kiamat ya. Dimulai dengan penghancuran alam semesta. Bumi digoncangkan dengan amat dahsyat ya. Dan juga surat Al-Waqiah ya. Kita lihat ayat yang keduanya, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal ya, artinya berarti pasti akan terjadi ya. Jadi menurut surat Al-Waqiah ini kiamat benar adanya ya. Jadi tidak bisa disangkal bahwa itu akan terjadi ya. Nah, kapan kiamat itu terjadi? Sering kita lihat di televisi atau di media-media bahwa banyak yang memprediksi atau yang menyebutkan bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari A, tahun A ya. Sebenarnya kapan sih itu terjadi? Mari kita lihat penjelasan dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini salah satu potongan hadisnya. Sebenarnya hadis ini diriwayatkannya sangat panjang oleh dari Umar. Hadis ini menceritakan tentang rukun iman, rukun Islam, ada juga tentang ihsan. Nah, ini bagian keempatnya yakni menceritakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini yang nanya adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Kemudian dia mendatangi Rasulullah. Kemudian malaikat yang berwujud manusia ini duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya. Nah, salah satu percakapannya ini ya diabadikan dalam hadisnya. Wahai Muhammad, kapankah akan terjadinya kiamat? Rasulullah SAW menjawab, orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya ya. Jadi baik itu Nabi Muhammad sendiri pun tidak diberitahu terjadinya kiamat itu kapan ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai Nabi akhir zaman itu kita tidak diberi pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Nah, selain itu juga Quran menegaskan dalam surat Toha bahwa kiamat itu pasti datang ya. Dan Allah merahasiakannya. Jadi tadi dijelaskan oleh hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, dan Allah di sini menegaskan merahasiakan terjadinya kiamat itu harinya kapan ya. Kepada siapapun, khususnya kepada para siswa, apabila mendengar berita tentang terjadinya hari kiamat itu kapan, itu jangan percaya ya. Karena di sini juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu tidak diberitahu tentang harinya. Kemudian juga Allah menegaskan dalam surat Toha juga Allah merahasiakan hari terjadinya kiamat. Sekarang kita masuk ke macam-macam kiamat ya. Tadi pengertiannya sudah. Kita sekarang masuk ke macam-macam kiamat. Nah, ini kiamat ini ada dua macam ya. Yang pertama itu kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar ya. Ini peristiwa besar ya.
alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Ini merupakan fase akhir dari kehidupannya. Kiamat kubra ini ditandai dengan hancurnya alam semesta. Ada juga kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, ini yang sering kita alami, sering kita saksikan ya, langsung. Salah satunya adalah tentang kematian manusia atau bencana-bencana alam yang terjadi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.